balik lagi sama gue Anissa. Hari ini tuh gue bakalan nge-review TWS. Ini dia TWS-nya. Kira-kira dia tuh worth it nggak ya buat kalian beli? Langsung aja kalian tonton videonya sampai habis. Tapi sebelum masuk ke videonya, jangan lupa kalian klik tombol subscribe-nya dan juga klik tombol loncengnya. Tadi tuh gue belum ngasih tahu detailnya ke kalian, tapi TWS yang lagi gue pegang ini adalah dari Basos dengan seri Bowie E3 guys. Nah, TWS ini tuh hadir dengan menyasar berbagai sektor pengguna karena dia tuh punya harga yang terjangkau dan juga fitur yang menarik. Kira-kira TWS ini tuh bener gak sih sesuai sama harganya? Nah, kita bahas dari segi desainnya dulu ya guys. TWS ini tuh hadir dengan desain dan earbud yang ramping dan elegan. Casingnya berwarna glossy, warna putih yang terlihat premium. Dan dia itu termasuk TWS yang tahan sama stain sidik jari. Jadi, kalaupun kalian pegang, dia tuh gak bakalan berbekas sidik jarinya, tetap bersih. Jadi low maintenance gak sih buat kalian yang emang jarang, khususnya gue ya, gue tuh jarang banget ngebersihin device-device gue kayak handphone, laptop, itu jarang banget. Dan TWS ini tuh jadi salah satu produk atau device low maintenance buat kalian. Dan salah satu alasan yang buat gue yakin buat beli si seri Bowie E3 ini karena dari segi desainnya guys. Dia tuh dari segi desainnya mirip banget sebenarnya sama AirPods, walaupun dia agak lebih ke kapsul ya. Terus pinggir-pinggirnya tuh edge-nya lebih melengkung dibandingkan sama AirPods. Dan bahkan sebelumnya gue tuh belum pernah sama sekali nonton review-review tentang si Bowie E3 ini di YouTube ataupun di platform TikTok. Jadi gue bener-bener beli based on desainnya. Ya walaupun sebenarnya sih gue tuh udah pernah pakai dari brand Basos juga yang best sellingnya mereka itu di WM01, dan personal opinion gue tentang audionya mereka tuh emang bagus, nggak yang kurang dari segi bass atau dari segi instrumen, tapi standar aja guys, emang pas kalau untuk ukuran TWS. TWS ini didesain ringan sehingga nyaman kalau kalian gunain dalam waktu yang lama sekalipun. Dia tuh tipe TWS yang gak ada karetnya dan emang itu yang gue cari dan yang gue butuhin. Kenapa tipe TWS yang gak ada karetnya yang emang gue cari dan gue butuhin? Karena emang tipe telinga gue tuh tipe yang gampang sakit kalau misalkan pakai TWS atau earphone yang ada karetnya dalam jangka waktu yang lama. Tapi minusnya untuk TWS ini tuh dia karena nggak ada karetnya tuh kayak gini. Jadi dia itu kalau misalkan kalian pakai untuk aktivitas yang bergerak lebih banyak, dan kalau misalkan kalian pakai olahraga yang berkeringat, dia bakalan gampang untuk jatuh karena agak loose gitu di bagian kupingnya. Buat di bandnya sendiri dia udah ada touch sensitivity, jadi kalian bisa setel atau ngatur musik, calls, dan juga activate voice assistant. Touch responnya menurut gua untuk di buds-nya ini pas aja, dia nggak yang terlalu responsif banget. Jadi itu tuh nilai plus ya buat gue yang pakai jilbab gini. Dia nggak bakalan kepencet-pencet sendiri, ataupun kalau misalkan kalian pengen benerin posisi si budnya ini, musik yang kalian setel atau misalkan calls yang lagi kalian adain di sini, dia nggak bakalan tiba-tiba berhenti atau tiba-tiba volumenya tuh tinggi sendiri gitu. Jadi emang touch responsnya di sini dia menurut gue pas. Dia juga udah dilengkapi dengan fitur Bluetooth 5.0 yang mana koneksinya tuh udah stabil dan delaynya tuh bener-bener gak ada sama sekali guys, bener-bener rendah dan bahkan gak ada. Jadi kalau misalkan kalian nonton film di laptop atau misalkan di handphone, itu tuh suara yang kalian terima sama yang ada di layar, gerakan bibirnya itu benar-benar sama. Dan salah satu nilai plus dari Bluetooth ini yang bikin gue amazed adalah sekali kalian connect di TWS ini, misalkan kalian connect di laptop atau kalian connect di handphone ya, salah satunya itu nyala, kalian bakalan langsung begitu si AirPods-nya ini keluar, si buds-nya ini keluar, bakalan langsung connect. Jadi kalian gak usah connect ulang, gak usah pair ulang, dia udah otomatis dan itu benar-benar cepet banget.
Nah, untuk jarak jangkauan Bluetooth-nya itu dia aman sampai 10 meter dalam kondisi ideal yang tanpa penghalang. Tapi kalau misalkan ada penghalang kayak tembok atau mungkin ada sekat yang agak tebal, itu kemungkinan jangkauan atau jarak jangkauan si TWS ini bakalan sedikit terganggu guys untuk sinyalnya. Buat kapasitas baterai di TWS ini yang kalau gue riset atau lihat di website Basos itu dia bisa bertahan sampai 5 jam buat sekali ngecharge ya guys. Itu pun kalau misalkan selama 5 jam tersebut kalian nyetel musik non-stop, benar-benar gak berhenti sama sekali. Tapi untuk penggunaan gue di real life, di realitinya itu gue pakai earphone ini tuh cukup lama, dan gue biasanya pakai 1 hari itu selama 4 jam, jadi 2 jam 2 jam. Nah, gue pakai selama 4 jam itu gue ngecharge sekitar 2-3 hari sekali, dalam waktu dia tuh udah penuh selama 2 jam, udah 100% selama 2 jam. Buat casingnya, dia tuh dapat mengisi ulang kedua earbudnya sampai 4 kali, jadi total daya tahan baterai mencapai 25 jam. Lama pengisian earbud ini sekitar 1,5 jam, sedangkan kalau misalkan yang tadi gue bilang, kalau misalkan kalian ngecharge sekaligus sama casingnya 2 jam itu dia udah keisi penuh, udah 100%. Terakhir gue tuh mau bahas soal mikrofon dari TWS ini. Jadi dia itu untuk dari segi mikrofonnya kualitasnya sebenarnya termasuk standar. Suara yang dihasilkan tuh nggak yang terlalu jernih banget kayak misalkan kita nelpon pakai tanpa TWS. Kalau kalian cuma ada di satu ruangan yang cuma beberapa orang ngobrol dan kalian lagi nelpon pakai TWS ini, dia nggak bakalan masuk dan noise-nya tuh nggak bakalan kedengeran sama lawan bicara kalian. Tapi kalau misalkan kalian tuh lagi ada di tempat terbuka atau public space yang memang lagi banyak orang dan banyak beragam suara ya di situ, pasti lawan bicara kalian bakalan sedikit mendengarkan noise-noise yang ada di sekitar kalian. Nah, dengan harga 230.000 kalian tuh udah bisa ngedapetin TWS ini di marketplace warna hijau atau warna oranye ya guys. Kadang harganya tuh juga bisa beragam. Kalau misalkan kalian beli ada yang reseller juga, kemungkinan harganya lebih murah. Tapi gue nggak saranin banget sih, kayaknya nggak ada juga sih yang ngejual TWS ini tuh as pre-love atau second. Dan TWS ini menurut gue emang cocok banget kalau kalian jadiin daily device TWS kalian. Dan menurut gue si Basos ini adalah salah satu brand dari China yang memang dia cukup sustain ya, cukup bakalan tahan lama. Nah, gimana guys? Jadi apakah kalian tertarik untuk membeli TWS ini? Coba tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Kalau misalnya kalian juga ternyata punya TWS ini, coba tulis experience kalian pakai TWS ini tuh di kolom komentar yang ada di bawah. Kalau kalian mau cek harga laptop kalian, bisa tuh langsung aja kalian klik link yang ada di description box yang ada di bawah. Gua Anissa, see you guys later, bye.